Selamat pagi, saya In Mutmainah, dokter yang bertugas pada saat ini. Saat ini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Mari kita mulai. Mengenali gejala dan tanda kala 2, yang pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Kemudian, yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Dan yang ketiga, perineum tampak menonjol. Keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penataalaksanaan komplikasi ibu dan bayi yang baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain bedong bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan ambubek, obat-obatan seperti vitamin K dan tetes mata, dan siapkan juga oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partuset. Kemudian pakai celemek plastik dan lepaskan dan simpan semua perhiasan yang dipakai, kemudian cuci tangan dengan menggunakan metode 6 langkah WHO. Pemeriksa menggunakan sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Lalu memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan menggunakan sarung tangan, DTT, dan steril. Kemudian pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Lalu menyeka vulva dan perineum dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kasa pembersih dalam wadah yang telah disediakan dan ganti sarung tangan jika terkontaminasi dengan merendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah itu, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Kemudian setelah itu, lepaskan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Lalu kita periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120-160 kali per menit, serta mengambil tindakan bila ada temuan yang abnormal. Kemudian menyiapkan ibu dan keluarga dan memberitahukan pada ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu, serta janinnya, dan jelaskan pada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Kemudian, minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi tengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman, dan laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, dan anjurkan ibu untuk berjalan berjongkok ataupun mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit. Selanjutnya kita akan meletakkan handuk bersih di perut ibu jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu letakkan kain yang bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu, kemudian buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Kemudian pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Persiapan pertolongan kelahiran bayi, lahirnya kepala setelah tampak kepala bayi yang membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih, lalu letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, dan biarkan kepala bayi keluar perlahan-lahan. Kemudian anjurkan ibu meneran perlahan-lahan dan bernapas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Setelah itu, bersihkan dengan lembut daerah mulut, muka, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang sudah bersih. Setelah itu, periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar, kita tempatkan kedua tangan secara bilateral. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis.
Dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah dengan menggunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas setelah tubuh dan lengan lahir. Kemudian telusuri tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Lalu kemudian pegang kedua mata kaki bayi dan memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Kemudian setelah itu lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernapas atau menggap-megap, lakukan langkah resusitasi, kemudian keringkan bayi dengan membungkus kepala dan badan kecuali daerah pusat. Lalu kita letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Kemudian beritahu pada ibu bahwa akan dilakukan suntik oksitosin agar uterus berkontraksi kembali dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir. Kita suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian setelah itu gunting tali pusat. Kemudian keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh. Kemudian ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering. Dan biarkan bayi tetap di atas perut ibu. Kemudian letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi dengan meletakkan bayi tengkurap di dada ibu dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Lalu selimuti bayi dan ibu dengan kain yang hangat dan kita pasang topi pada kepala bayi. Kemudian pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 sampai dengan 10 cm dari depan vulva dan letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi dan tangan lain meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Kemudian lakukan tekanan yang berlawanan pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke atas dan belakang atau dorsokranial. Kemudian dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu, lakukan penegangan dan dorong dorsokranial hingga plasenta terlepas. Kemudian minta ibu untuk meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 10 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular, kemudian milih kandung kemih jika penuh dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Kemudian minta keluarga untuk menyiapkan rujukan dan mengulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Dan merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Kemudian dengan menggunakan kedua tangan, pegang plasenta dengan kedua tangan dengan hati-hati, memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin dengan lembut. Secara perlahan-lahan, lahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Kemudian menggunakan jari-jari tangan ataupun klem DTT untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian setelah itu periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian letakkan plasenta dalam kantong plastik atau tempat khusus yang sudah disediakan.
Lalu evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum, segera lakukan penjahitan bila laserasi masih menyebabkan pendarahan yang aktif. Dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Kemudian setelah itu biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit pada dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit setelah 1 jam. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi, kemudian setelah itu beri tetes mata antibiotik, profilaksis, dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan dan bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama, dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Kemudian lanjutkan pemantauan kontraksi dan cegah perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penelaksanaan atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, kemudian periksa nadi dan suhu ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian periksa temperatur ibu setiap 1 jam setelah 2 jam pasca persalinan, lalu melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Kemudian setelah itu tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%, cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi, buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, kemudian bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%, lepaskan semua alat pelindung diri, kemudian celupkan dan rendam sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit, lalu pastikan ibu merasa nyaman dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Beritahu ibu persalinan sudah selesai dan pemeriksa kembali mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah metode WHO. Selanjutnya kita akan lengkapi partograf dan kita akan periksa tanda-tanda vital dari pasien dan asuhan kala 4.